keras dan semakin berat terasa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah beliau berhenti dan mundur dari dakwah? Tidak. Bahkan beliau semakin giat dan semangat untuk menyampaikan dakwah yang mulia ini kepada qabailul Arab, kepada qabail kabilah-kabilah yang ada di Mekah secara khusus, dan juga kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Nah, qadima Rasulullah SAW Mekah wa qawmu ashaddu ma kanu alaihi. Beliau balik kembali ke Mekah, dan sudah kita ketahui semuanya orang Mekah anti sekali dengan Rasulullah dan dakwahnya sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi agama beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya orang-orang yang lemah di antara mereka. Kecuali orang-orang yang lemah di antara mereka. Dan kebanyakan pengikutnya Rasulullah SAW adalah orang-orang lemah. Pengikutnya Rasulullah SAW adalah orang-orang lemah. Fakana Rasulullah SAW ya'ridu nafsahu fil mawasim idza kanat ala qabail al-Arab yad'uhum ila Allah. Idza kanat ala qabail al-Arab ya'ridu nafsahu fil mawasim idza kanat ala qabail al-Arab yad'uhum ila Allah. Kebiasaan beliau, dan beliau saya sudah sampaikan tadi di depan, semakin semangat untuk menyampaikan dakwah ini, menawarkan dakwah yang mulia ini kepada kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab, dan menyuruh mereka, dan beliau menggunakan kesempatan musim-musim haji dan musim-musim umrah, musim haji dan umrah. Nah, dia beliau gunakan. Dan dakwah di musim haji dan umrah ini, ikhwan, tidak seperti dakwah di selain musim haji dan umrah. Sampai hari ini orang yang ke Mekah, menuju Mekah dari Indonesia menuju Mekah, ini bukan untuk belanja atau shopping atau yang lainnya. Mereka ke sana tujuannya untuk apa, ikhwan? Beribadah. Mereka datang ke Mekah untuk beribadah. Jadi hati mereka itu benar-benar siap untuk beribadah. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini Masya Allah, semangatnya luar biasa dalam masalah dua ibadah ini. Kalau antum tahu, di Sumatera Selatan ini saja, dalam satu tahun berapa ribu umrah? Pernah tanya sama antum? Dalam satu tahun Sumatera Selatan saja, dari Palembang sampai Lubuk Linggau, kurang lebih 40.000 jemaah. 40.000 dalam setahun. Jumlah yang besar. Orang itu semangat sampai kalau orang kita ini jual-jual gitu, orang Indonesia ini jual-jual ya. Jual ini, jual itu. Sampai saya pernah bawa jamaah dari Solo, orang Boyolali. Namanya Mbah siapa gitu, lupa saya. Dia itu nabung dari semenjak beliau belum punya suami sampai umur 63. Nabung semenjak beliau ini belum punya anak dan punya suami, belum berkeluarga. Sampai berkeluarga, saya punya anak, sampai punya cucu, Masya Allah, baru berangkat umrah. Datang daftar ke biro kita itu yang ada di Solo, itu bironya Ikhwah yang ada di Solo. Datang tuh bawa duit 10.000, 5.000-an gitu ya kawan.
banyak itu. Dan beliau nggak punya ATM, ATM. Bahkan mungkin beliau ditanya, gadah ATM bah, punya ATM, mungkin jawabannya apa dia ATM. Dan saya lihat sendiri duit itu dijajar di meja ini. Saya nggak beli perhatian, saya kira ada orang apa nukar duit atau gimana gitu kan. Karena ngobrolnya dengan ownernya sendiri yang saya sibuk waktu itu di kantor itu. Selesai, kok pada nangis orang-orang di dalam ini. Selesai dia daftar umroh ini, ownernya nangis, orang-orang ini di situ pada nangis. Kenapa ini orang-orang ini? Kemudian cerita yang punya biro itu, udah tidak tega, tidak tega, subhanallah. Cerita akhirnya, ternyuh hati ini tuh, lihat perjuangan orang tuh pengen umroh. Dia tuh nggak punya kerjaan tetap, dia cuma jualan cilok gitu, tahu cilok, aci dicolok gitu ya, sama es di SD yang dekat rumah beliau. Beliau tabung duit hasilnya setiap hari itu di dalam black kongguan itu loh, dan ditaruh untuk ganjel pintu. Tahu pintu? Pintu itu kok dibuka diganjel dengan ini, dicengkal ini biar nggak nutup pintunya. Ternyata di dalam itu ada duit, masya Allah ya kan. Orang maling itu mungkin bingung dia nyari duit, karena nggak ditaruh di lemari. Demi Allah, iya. Orang itu berangkat ke sana benar-benar siap. Dan pengalaman saya, alhamdulillah, ketika bawa jamaah sampai di Palembang ini, saya pernah membawa atlet Sumatera Selatan. Kurang lebih jumlahnya ya, waktu itu 120-an orang. 120-an orang atlet Sumatera Selatan diumrohkan sama Pak Gub. 120 orang dibagi dua, saya megang separuhnya, saya megang lain. Yang jelas antum tahu dunia olahraga, dunia atlet. Tapi tatkala kita bawa mereka ke sana dan kita jelaskan, kita ajak ke baki, kita jelaskan gimana perjuangannya para sahabat bersama Rasulullah SAW dan siapa saja yang dikubur di situ, berapa jumlah mereka, dan lihat kuburannya, bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah dalam masa penguburan yang disunahkan Rasulullah SAW. Kita sebutkan sirah-sirah Rasulullah SAW yang menggerakkan, yang muathir, yang kisah-kisah yang masya Allah ya nih, yang membuat orang itu mungkin pilu dan getir gitu melihat perjuangan Rasulullah SAW yang sangat berat. Kita ajak ke Gunung Uhud, di mana para sahabat yang kurang lebih jumlahnya 70-an sahabat yang mati syahid. Kita sebutkan tentang peperangan yang diawali bagaimana dan diakhiri bagaimana, posisi kaum muslimin di mana. Kita jelaskan itu dengan gamblang sampai kita naik ke Gunung Uhud. Bayangin, banyak di antara mereka yang terharu, banyak di antara mereka yang menangis, bahkan banyak di antara mereka yang sampai sekarang ini masih kontak dengan saya, bertanya, minta nasihat. Allahu Akbar. Bahkan ada yang mengaji, Masya Allah. Beda ya kawan, kondisi di sana itu beda. Orang tuh siap, dan ini benar-benar ditangkap, benar-benar tanggap sekali Rasulullah SAW kondisi ini. Karena orang terutama dari luar Mekah, ketika masuk Mekah mereka pengen beribadah. Dan juga di sini Rasulullah SAW ketemu dengan orang-orang Ansar, orang-orang Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah. Pada waktu itu namanya Yathrib.
yukhbiruhum annahu nabiyyun mursal. Rasulullah SAW mendakwahi mereka, menawarkan kepada mereka akan hidayah ini. Beliau ingin menjelaskan tentang risalah ini yang beliau emban, dan beliau mengatakan bahwa dirinya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yas'aluhum ay yusaddiquhu wa yamna'uhu wa yas'aluhum ay yusaddiquhu wa yamna'uhu hatta yubayyana lahum Allah ma ba'atha bihi. Dan Rasulullah SAW juga ketika mereka ada minat, mulai tertarik dengan Rasulullah SAW minta kepada mereka untuk benar-benar yakin, meyakini, menerima dakwah ini dan menolong dakwah ini. Menolong dakwah ini penting sekali. Menolong dakwah ini dengan jiwa mereka, harta mereka. Ini senantiasa dimotivasi para sahabat itu kalau sudah menerima dakwah ini, motivasi untuk menolong agama ini, bela mati-matian sampai mati. Begitu. Dan ini yang dilakukan antum. Di negeri kita ada contoh yang baik dalam masalah ini. Ketika Imam Bonjol, namanya Datuk siapalah begitu ya, Imam Bonjol, beliau kan ulama di negeri Padri, di Padang, ulama, dan beliau punya anak murid banyak yang menerima dakwah beliau, subhanallah, dan solid komitmen dengan agama, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari kesyirikan dan bid'ah. Ketika seperti itu, Imam Bonjol menuntut mereka untuk membela agama Allah. Makanya jangan heran tatkala mereka sudah kuat akidahnya, kuat walak dan baroknya, siapa yang harus dibela dan siapa yang harus kita lepaskan dan kita jauhi. Itu benar-benar mengguncang pada seorang mukmin. Makanya siap perang